Halo, ini dengan Buce. Hari ini gue mau cerita ya. Jadi hari ini saya tanggal 8 Oktober, saya sudah vote pakai mail. Saya akan bawa ini untuk drop di mailbox yang ada di Alhambra Library ya. Jadi ini bentuk ballotnya kayak gitu, vote by mail ya. Jadi di sini ada apa nih? Di sini belakangnya kita harus tanda tangan. Nah, tanda tangan ini akan diverifikasi apakah betul tanda tangan kita. Terus tanggal berapa hari ini? Saya tulis Oktober 8, 2020. Terus alamat saya 829 South Stoneman Avenue, Unit H, Alhambra, California 91801. Itu alamat saya. Dan kita diberikan stiker ini, I vote ya. Sebenarnya nih tidak berpengaruh sih. Vote gue tidak pengaruh untuk suara presiden. Ya, saya ulangi lagi. Suara saya tidak terlalu berpengaruh untuk suara presiden di California. Kenapa? Karena saya tinggal di Los Angeles yang ada di wilayah California. Ya. Dan California 5 election berturut-turut, Partai Demokrat selalu menang. Ya. Jadi saya menghimbau teman-teman diaspora Indonesia tidak usah terlalu panas ya. Saya dikirimin bolak-balik nih WhatsApp lah, betapa hebatnya Trump, apa yang Trump lakukan. Oke, bagus, puji Tuhan, is fine. Mau doa untuk Trump, fine, is okay gitu loh. Tapi I just want to tell you, kita ada di California ya. Sekalipun kita jumlahnya 60.000 diaspora, sekalipun kalau semuanya pun vote 60.000 suara dari orang Indonesia nih ya, tidak akan merubah bahwa California ini akan dimenangkan Demokrat dan akan menyumbang 55 electoral vote. Kenapa? Karena begini. Misalnya jumlah orang yang voting, misalnya 10 juta lah misalnya ya, 10 juta. 5.500.000 orang milih Demokrat, 4.500.000 orang Republik, ya kan? Harusnya kan 55%, 45% begitu ya. Tapi di sini sistemnya bukan ini 55%, 45%, tidak gitu. Jadi seluruh state itu yang menang siapa? Jadi sekalipun menang cuma satu orang lebih, misalnya gini ya, misalnya Demokrat menang lebih satu orang dari Republik, semua suara bulat dimenangkan oleh Demokrat, namanya electoral vote. Dikasih bagian 55 electoral vote. Caranya gitu. Agak pusing ya. Lebih gampang kayak Indonesia gitu. Berapa itu ke ini. Misalnya 5 juta orang pilih Jokowi, 5 juta orang pilih Prabowo gitu ya. Tapi ini pakai electoral vote. Itu caranya gitu ya. Terus ada lagi yang saya mau ceritakan. Jadi setelah kita dapat ini, kita tidak boleh lagi vote. Saya pada hari pemilihan saya tidak mau ke sana karena pasti antrian panjang dan karena hati-hati nanti di lap apa semua, jadi akan lama gitu loh ya. Dan saya mau make sure saya punya suara masuk ya. Ada beberapa hal yang menarik ini yang kita pilih ini apa sih kok Buce gitu ya. Jadi basically saya terus terang juga sebenarnya tidak terlalu mengerti dalam bagaimana. Tapi saya kira-kira kita ada bagi tiga. Yang pertama, rupanya kita disuruh memvote kota Alhambra ini. Ya, kita kota Alhambra disuruh pilih school district itu supervisor, hakimnya, mayornya, yang pilih di kota Alhambra. Ya, itu yang bagian pertama. Bagian kedua adalah rancangan undang-undang yang berlaku di LA County. Jadi bukan di seluruh Amerika, bukan. Kita pilih ini bukan berlaku untuk seluruh Amerika, tidak berlaku di Orange County tempatnya Disneyland, tidak. Tidak berlaku di Las Vegas, tidak. Hanya di LA County. Ya. Ada 12 rancangan undang-undang yang dipropos, yang akan mau disahkan, apakah ya atau tidak, bergantung pada vote kita. Jadi bukan kayak di
Jadi kita ikut terlibat dalam perancangan undang-undang itu, ya. Nah, ada beberapa yang menarik dari rancangan undang-undang ini. Yang dari 12 ini ada 4 yang saya mau highlight, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 14. Apakah itu? Yaitu tentang stem cell. Jadi kalau kita vote yes or no gitu ya. Saya vote yes. Saya tahu bahwa ini akan membutuhkan banyak uang nih. 6 billion, men. 6 billion. 6 billion uangnya dari mana? Nah, uangnya dari mereka akan jual bond, ya. Kalau kita approve, mungkin tax akan naik atau mungkin akan dijual bond untuk membiayai ini. Tapi menurut saya stem cell itu penting karena stem cell itu adalah future untuk penyakit saya nih, diabetes atau Parkinson atau banyak hal yang mungkin akan bisa disembuhkan dengan stem cell. Jadi saya tahu banyak kontroversi, ada yang bilang jangan, no aja nanti tax kita naik. Tapi saya merasa bahwa ini adalah kebutuhan untuk the future. Jadi saya vote yes. Terus apalagi yang saya mau ini? Oh, tentang propose nomor 16. Nah ini rupanya menarik nih. Jadi di sini dipropose, saya vote no. Jadi dipropose begini. Kita membuat undang-undang bahwa harus dibutuhkan misalnya di college, ya, di USC karena kita di state California, LA County. Jadi USC dengan UCLA mungkin gitu ya. Kita tahu itu banyak student Indonesia dan dari Cina. Nanti kalau disebut yes, harus ada perbandingan. Misalnya dari Indonesia anggaplah mungkin 5%, hanya boleh itunya 5%. Harus ada orang hitamnya 10%, harus ada Hispanicnya 10%, harus ada orang putihnya 30% karena mayoritas begitu. Jadi kalau kita vote yes, akan dibuat seperti itu. Apa akibatnya? Atau student dari China 5%. Nah, apa akibatnya? Kalau misalnya memang sudah dikasih begitu, akibatnya orang Indonesia, kalau kan banyak tuh orang Indonesia, misalnya ya jatahnya hanya 500. Ternyata yang datang dari Indonesia mau 600 orang. Jadi 100 orangnya akan ditolak. Yang dimasukkan orang hitam yang yang tidak memenuhi kuota, itu yang dimasukin. 100 orang mungkin bodoh-bodoh tapi tetap dimasukin. Mungkin tidak bisa bayar dimasukin gitu loh. Nah, saya vote no, ya. Karena menurut saya takut itu akan menjadi diskriminasi bagi student-student kita, orang Indonesia. Jadi saya pikirin orang Indonesianya ya, dengan ya itu yang saya lihat. Terus ada lagi yang penting yang saya mau cerita ini tentang propose ini dua-dua ya. Apa itu? Nah, gue cerita ya. Kita sini kan ada Uber driver dengan Lyft. Banyak orang Indonesia jadi Uber driver dan Lyft. Belakangan ini berhenti. Kenapa? Tadinya kan Uber driver itu kan independen. Jadi suka-suka lu mau ambil Uber atau tidak, lu mau istirahat atau mau kerja, terserah lo, ya. Nah, kemudian tapi itu jadi independen ya. Jadi Uber company tidak usah bayar kau punya hal insuran untuk apa. Nah, ini partai buruh ini nakalan. Dia mau semua dan dia mau semua Uber driver menjadi pegawai daripada Uber. Apa artinya? Artinya kalau semua driver menjadi pegawai dari Uber, Uber harus bayar asuransi mereka, asuransi kesehatan mereka, jaminan ini, bayar teks ini. Banyak teksnya. Biayanya kemana? Dibebankan ke kita. Nanti kita akan bayar lebih mahal Ubernya gitu loh. Dan tentunya kasih komisi untuk partai buruhnya gitu ya. Jadi nakalan nih. Nah, partai buruhnya bilang, Wan bagus kan? Lu jadi pegawai kan, jadi covernya banyak. Di cover kau punya asuransi atau apa. Nah, Uber company bilang, kita nggak ada uang. Apa kamu mau cover begitu besar banget. Akhirnya karena gontok-gontokan, jadi sampai sekarang jadi itu jadi itu. Saya dengar sempat berhenti Uber dengan Lyft di LA gitu loh. Jadi saya vote yes. Ya. Yes artinya bahwa semua sopir Uber bisa dianggap independen.
Itu saya yang bilang, iya, yes, 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 dia harus independen aja, seperti yang dulu. Yang kemudian yang saya mau bahas ini adalah propose nomor 23. Propose nomor 23 ini mereka mempropose dialisis, cuci darah. Gue ini ada diabetes. So, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi akan kemungkinan ginjal saya rusak, akan kemungkinan saya akan cuci darah. Nah, mereka mempropose bahwa setiap kali orang cuci darah harus ada dokter yang tungguin. Dokter kan mahal. Selama ini kan hanya suster. Jadi, mau mintanya supaya harus ada dokter yang tungguin. Dengan kayak begitu, harganya akan naik, dan akhirnya tempat dialisis center cuci darahnya tidak bisa afford it, tidak bisa cover, jadi bisa-bisa ditutup, dan itu akan merugikan saya pada masa depan. Ya, jadi kalau pada masa depan ditutup, andaikan saya perlu cuci darah, tidak ada tempat cuci darah, jadi saya vote no, tidak perlu dokter, nurse aja cukup, perawat aja cukup. Ya, terus yang menarik ya, nah itu kelompok kedua adalah undang-undang untuk LA County. Yang ketiga, Presiden Amerika Serikat. Nah, ini yang menarik nih. Ternyata Presiden Amerika Serikat itu, aku baru tahu bukan hanya 2 calon loh, 6. Termasuk Kanye West. Kemarin saya dengar Kanye West mau calonkan diri tapi dia jadi wakil presiden. Gue pikir, Kanye West mau jadi wakil, gue kira guyon, ternyata bener, ada di balot, men. Ya, jadi ya gitulah. Ternyata ada namanya, of course, ada namanya Joe Biden dengan Kamala Harris. Ada namanya, of course, Presiden Trump dengan Wakil Presiden Pence dari Partai Republik. Dan ada 4 partai yang lain juga punya calon presiden. Ya, itulah cerita saya sedikit mengenai balot. Habis ini, saya akan mau pergi vote, taruh vote saya. Well, saya menjalankan tugas saya sebagai citizen yang baik untuk vote. Kamu juga ya harus vote Republik atau Demokrat, tidak masalah. Yang penting lu harus vote, pergunakan surat suara kamu. Ayo, thank you.